Sebenarnya posesif kalau di dalam bahasa Inggris artinya kita memiliki, ya. Kita pengen memiliki sesuatu yang banyak, ya, posesif. Ya. Tetapi di dalam possessive relationship ini memiliki konotasi yang negatif, ya, yang kurang baik. Karena di sini kita tahu bahwa posesif ingin memiliki sesuatu buat dirinya, ya. Di dalam arti yang posesif ini adalah sikap yang diperlihatkan untuk mengontrol atau mendominasi sesuatu atau seseorang. Ini arti di dalam sikap yang posesif. Lalu kalau demikian kita tahu kalau gitu posesif yang sedikit aja. Kira-kira baik gak ya posesif? Gak berlebihan, sedikit aja posesif. Boleh? Bagus gak? Bagus gak kalau menurut adik-adik semua di sini? Saya memiliki sifat posesif tapi gak banyak-banyak, sedikit aja. Kira-kira bagus gak? Bagus. Bagus. Oke. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Nanti kita lihat ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan posesif. Kalau posesif ini memang suatu hal yang normal bisa dialami oleh seseorang gitu ya, dan sudah tidak dimasukkan di dalam golongan yang abnormal. Ya, kalau di dalam psikologi ada list yang masuk yang tidak normal ya, namanya kitab DSM gitu ya. Nah ini sudah dikeluarkan, jadi posesif ini adalah suatu yang di luar, jadi tidak termasuk yang abnormal. Tetapi sikap ini adalah sikap yang harus dilatih supaya lebih baik. Jadi jangan dipelihara, ya. Yang harus dilatih supaya posesif ini makin berkurang. Ya, jadi bisa bedakan ya, abnormal atau tidak. Nah, contohnya seperti sikap yang harus dilatih, misalnya orang malas. Normal sebenarnya. Normal mana normal orang malas? Normal. Nggak normal? Normal ya, ada yang malas. Tapi itu nggak boleh dipelihara. Harus dilatih supaya dia bisa lebih rajin ya. Ya itu yang dimaksud dengan suatu yang bisa dilatih, trainable ya. Nah kalau demikian sekarang kita mau lihat dulu karakteristik daripada posesif ya. Nah di sini kita bisa lihat karakteristik dari orang posesif, sikap yang posesif, yaitu pertama-tama dia mengontrol, suka sekali mengontrol orang lain. Terutama dalam hal ini adalah pasangannya, calon pasangannya, atau sahabatnya, teman baiknya. Dia ingin kontrol selalu. Dia ingin ngatur ya segala sesuatu, sampai kamu harus pakai baju yang kamu lebih pantas pakai baju pink loh, gitu ya. Bukan cuma lebih bagus, tapi dia atur gitu pasangannya. Kalau pergi sama saya jalan harus pakai baju pink ya. Nah, itu sudah artinya dia mengontrol orang lain. Kalau memberi saran masih oke, tapi dia mengikat sesuatu, mengharuskan seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan dia terus mengontrol, misalnya kamu makan apa harus yang baik, ya dia atur terus. Gak boleh makan yang berlemak-lemak, itu boleh, bagus maksudnya sarannya. Tapi dia atur sedemikian rupa sampai dia waktu dikasih, misalnya orang tuanya kasih dia kue kecil, jangan makan, dibuang gitu ya. Gak boleh makan, dibuang kuenya. Sampai demikian, padahal dia gak punya sakit apa-apa. Kalau punya sakit lain beda ya. Nah, dia kontrol makannya harus apa. Ini baru teman nih misalnya ya, belum cari, di sini belum ada yang merit kan, jadi masih calon pasangan. Sudah diatur demikian rupa. Kemudian kamu harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh dengan semua orang, hanya teman-teman yang dia tahu yang boleh berteman. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang mengontrol orang lain ya. Nah, sikap posesif ini salah satunya adalah seperti demikian. Kemudian yang kedua adalah self-centered. Ya, dia hanya memikirkan sebenarnya kepentingan dirinya sendiri. Kenapa dia demikian? Kelihatannya care banget ya. Setiap jam bisa diteleponin, kamu mau sudah makan belum? Gitu kan? Ya, kamu lagi ngapain? Hampir setiap jam ditelepon. Kayaknya perhatian banget ya pacar saya yang ini gitu ya. Senang nggak digituin kira-kira? Enggak. Tapi ada juga yang senang. Wah, dia perhatian sekali sama saya. Setiap jam dia telepon saya, dia WhatsApp ke saya, lagi ngapain gitu ya. Padahal
dia bukan sedang memberi perhatian, tetapi dia adalah ada satu ketakutan. Kira-kira yang dilakukan kamu tuh seperti apa yang bisa merusak hubungan dia dengan kamu, gitu ya. Jadi keluarnya kelihatan baik ya, posesif, dia care, perhatian banget, cinta banget sama saya gitu ya. Padahal cuma bungkus luarnya, packagingnya aja yang bagus. Padahal dalamnya bukan untuk kepentingan si pasangan, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu self-centered. Sebenarnya dia memenuhi keinginannya, kebutuhannya untuk dia bisa memberi perhatian kepada orang supaya orang tidak lari dari dia, gitu ya. Ada satu ketakutan. Nah, karena dia begitu self-centered, maka orang posesif biasanya kurang empati, ya, kurang peka kepada kebutuhan orang lain. Dia lebih memperhatikan kebutuhannya diri sendiri. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi, kebutuhan orang lain tidak peduli. Begitu saya memerintahkan sesuatu, mengontrol orang itu pakai baju, harus pakai baju pink, orang itu senang atau tidak senang dia tidak peduli, ya. Yang penting kamu harus menuruti keinginan daripada orang yang posesif ini. Jadi dia kurang empati karena hanya berpusat kepada diri sendiri. Kemudian dia kurang menghargai privasi daripada orang lain, ya. Karena dia hanya menuntut orang untuk melakukan sesuatu yang dia katakan, yang dia ingini, maka kadang-kadang dia melanggar privasi seseorang. Misalnya begitu dia khawatirnya sesuatu, lalu dia pengen tahu apa yang dikerjakan oleh temannya, sahabatnya, atau calon pasangannya ini. Sampai begitu ada handphone geletakan langsung dia buka gitu ya. Ingin tahu semua isi handphone pasangannya apa gitu. Nah, dia atau temannya lagi telepon atau pacarnya lagi telepon, dia ikutin, ngomongin apa sih itu gitu ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang posesif. Ingin mengetahui dengan siapa dia bergaul temannya ini. Kemudian yang berikut, ya, dia memiliki cemburu yang berlebihan, ya, cemburu banget. Kalau pasangannya pergi, misalnya kalau ini si posesif ini adalah cowok, dia gak kasih pacar yang cewek ini berbicara dengan yang laki-laki, gitu ya. Cemburunya berlebihan, gak boleh berbicara, gak boleh berdekatan, apalagi berpergian, ya. Mau rame-rame kayak mau bergerombolan kayak tetap tidak boleh. Nah, ini cemburu yang berlebihan, ya. Karena dia mempunyai rasa yang ketakutan untuk kehilangan daripada pasangannya ini. Lalu kita bisa lihat karakteristik yang berikut, yaitu emotional dependency, yaitu sangat bergantung emosinya gitu ya. Dimana dia minta diperhatikan, kalau tidak diperhatikan dia akan menjadi marah, kalau dia tidak dihargai dia juga menjadi marah, menganggap karena satu-satunya orang yang dia kasih itu adalah orang itu harus mengasihi saya, tidak boleh orang lain lebih daripada dirinya gitu ya. Jadi ini yang sangat bergantung sekali emosinya. Kemudian orang yang posesif ini sangat dominan, ya, tadi mau mengatur segala sesuatu, dia dominan untuk menunjukkan powernya, kekuasaannya, bahwa dia bisa menguasai pasangannya, mengatur pasangannya di dalam tingkah lakunya. Sehingga dalam demikian kita bisa melihat di dalam orang-orang yang memiliki sifat posesif ini akan menyebabkan satu pembatasan, ya. Ada belenggu gitu ya. Tadi gambar pertama ada belenggu yang membatasi ruang gerak daripada temannya ini. Kita lihat mengapa orang bisa bersikap posesif seperti demikian. Ya, yang pertama, orang merasa tidak nyaman, tidak aman. Dia memiliki satu ketidakamanan, rasa ketidakamanan di dalam dirinya. Mungkin dia pernah dikhianati, mungkin dia pernah mengalami trauma pada masa kecil, atau dia pernah merasa tersaingi, bahkan mungkin sama adiknya, sama kakaknya, dia kurang perhatian, selalu paling kurang mendapat perhatian dari keluarga, sampai dia merasa tidak aman di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya, apalagi kalau dia sudah pernah dikhianati.
misalnya di waktu dia berpacaran ya. Jadi ada trauma-trauma yang mungkin pernah dialami sehingga dia takut sekali kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kemudian kita bisa melihat juga orang yang demikian memiliki self-esteem yang rendah, ya, harga diri yang rendah. Kenapa? Karena kita bisa lihat kalau di dalam Maslow, ya, Abraham Maslow memberikan tingkatan di mana kebutuhan seseorang yang dipenuhi, yang pertama adalah rasa fisik, ya, fisik, sandang, pangan, papan dipenuhi, lalu keamanan, tadi dia insecure, tidak aman, kemudian love and belonging, di mana dia merasa dikasihi dan dicintai. Nah, semua itu kalau tidak dimiliki, dia tidak merasa aman, dia tidak merasa dikasihi. Lalu akhirnya dia memiliki harga diri yang rendah, tidak memiliki harga diri, ya, low self-esteem, karena di bawahnya dia tidak punya, tidak memiliki itu, tidak punya rasa aman, tidak merasa dikasihi, sampai dia merasa, aduh saya ini tidak berharga sama sekali, gitu. Saya tidak dihargai orang, saya tidak dikasihi orang, sampai dia kita katakan dia kurang percaya dirinya. Nah, bisa juga penyebabnya adalah pengendalian emosi rendah, ya. Dia tidak bisa mengendalikan emosi, begitu apa yang dia inginkan harus dilakukan, begitu apa yang dia mau harus dia dapat. Kalau tidak dapat, dia akan emosinya luap, bisa marah, bisa banting-banting, bisa agresif, nah bisa macam-macam, ya. Ini karena pengendalian emosinya rendah. Kemudian yang berikutnya adalah kasih yang subjektif. Maksudnya apa? Kasih yang subjektif ini ialah kasih dia mau mengasihi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ya. Jadi dia tidak peduli orang yang dia kasih sebenarnya butuhnya apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi lewat saya mengasihi orang lain. Misalnya, saya memberi orang yang saya kasihi barang yang cukup berharga buat dia, gitu. buat yang memberi. Tapi sebenarnya tidak diperlukan oleh orang yang menerima itu. Tapi dia paksa, kamu harus menerima ini, kamu harus menerimanya. Kalau tidak saya akan marah, gitu ya. Atau kalau kamu sudah menerima, maka kamu harus mengikuti kemauan saya. Nah, itu adalah kasih yang subjektif. Kasih yang hanya memikirkan kepentingannya dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, kita bisa melihat penyebab-penyebab sikap posesif yang dimiliki oleh orang-orang ini. Lalu kalau demikian, apa akibatnya? Dampak daripada sikap posesif ini bisa terjadi intimidasi bagi orang yang diposesifin, menjadi teror, terus menerus dikontakin, tiap jam diteleponin, tiap jam diganggu, kalau nggak diangkat telepon marah, ya. Jadi bisa merasa diteror gitu ya, terus menerus, merasa tidak nyaman lah ya. Siapa di sini yang mau terus-terusan diteleponin? Ada? Wah, seneng banget, dia perhatian banget sama saya. Setiap jam dia tanya saya sudah makan atau belum, lagi ngapain, kamu pakai baju apa sekarang, seneng gak gituin? Enggak ya? Enggak. Kalau gitu dicuekin aja gitu ya. Dia tidak pernah telepon seharian, bahkan seminggu, cuma ketemu, pas ketemu ya ngobrol sedikit, terus gak pernah lagi gitu, gak pernah nanyain mau gak gitu. Mana? Mau yang mana? Yang diteleponnya setiap hari atau yang dicuekin aja? Yang dicuekin mau? Enggak juga gitu ya. Jadi ada yang ekstrim cuek, ada yang ekstrim posesif. Ya seharusnya seimbang gitu ya. Boleh menanyakan sesuatu, tapi jangan setiap jam. Handphone bunyi terus gitu, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah gitu, nggak diangkat marah, waduh, ya. Sehingga bisa mengakibatkan pertengkaran. Jadi cekcok, padahal cuma gara-gara nggak sempat angkat telepon, nggak sempat lihat WhatsApp, lagi sibuk, ya marah, jadilah bertengkar. Dengan demikian, maka relasi akan menjadi rusak, hubungan menjadi terganggu, ya. Cuma gara-gara mungkin hal-hal yang kecil. Jadi dikatakan sikap posesif ini kelihatan bungkusnya bagus, tapi dalamnya seperti bom, waktu yang tinggal meledak, ya. Kalau terus ditumpuk, suatu saat akan meledak, maka akan menjadi rusaklah relasi itu. Kalau demikian, ya, kita tahu apa sih hubungannya posesif dengan cinta? Biasanya
orang yang sedang bercinta, ya, sedang memadu cinta, berpacaran, ada kaitannya dengan posesif, ya, merasa memiliki pasangannya gitu. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara posesif dan cinta saat ini, karena biasa tumbuh dari hubungan antara manusia yang mengatakan bahwa saya cinta sama dia, makanya saya begitu perhatian sama dia setiap jam, setiap detik, setiap menit saya ingat dia terus, gitu ya. Kelihatannya baik ya, padahal untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dia sendiri. Nah, jadi kalau kita mengatakan cinta, ya, di sini ada segitiga. Yang pertama ada passion, ada gairah, ya. Kemudian ada intimacy, keintiman, tapi juga ada komitmen. Dari ketiga hal ini, sumbernya kita ingat, cinta itu adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya bisa mengasihi orang lain. Entah itu saudara, entah itu ayah, ibu, kemudian teman, dan juga calon pasangan kita, gitu ya. Sumbernya adalah dari Tuhan. Jadi waktu kita mempunyai gairah, waktu bertemu dengan seorang, aduh saya suka sekali dengan orang ini, gitu ya. Ada daya tarik tertentu. Tidak kepada semua orang kan kita tertarik. Kita boleh berteman kepada banyak orang, tapi kepada calon pasangan kita ya hanya satu orang gitu ya, nggak semuanya kan. Beda sekali dia orang ini. Nah, itu adalah passion, ya, ada gairah, dimana ingin selalu dekat. Lalu timbul keintiman, ingin tahu lebih dalam tentang calon pasangan kita ini. Lalu terjadilah satu hubungan yang relasi yang makin dekat. Tetapi kalau sudah terjalin di dalam satu janji, ya, untuk tetap setia, komitmen namanya. Jadi pasangan itu punya passion, punya keintiman. Kalau tidak ada komitmen, bahaya sekali, gitu ya. Maka dia akan lari sana, udah bosen, cari lagi cewek lain, bosen lagi, cari lagi cewek lain. Nah, itu namanya tidak ada komitmen, ya. Oleh sebab itu di dalam cinta harus ada komitmen. Di dalam pasangan yang mau menikah, biasanya mereka menyebut janji nikah, yaitu komitmen di hadapan Tuhan untuk janji tetap setia. Jadi adik-adik di sini yang sedang menjalin cinta atau yang belum mendapatkan pasangan, ingat ya, di dalam cinta bukan cuma ada gairah, pengen ketemu terus, pengen tahu lebih dekat, tapi harus ada komitmen, ya. Jadi di dalam berpacaran adik-adik bukan cuma hanya untuk senang-senang, ya, jalan sama-sama, makan, nonton, tamasya, cuma happy-happy, tetapi di dalam kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, waktu kita mau menjalin hubungan yang lebih akrab lagi, maka kita harus menggali sesuatu hubungan yang lebih dalam, yaitu kita mau tahu lebih dalam tentang calon pasangan kita. Jadi waktu pacaran jangan ngomong tentang film aja, jangan ngomong tentang makanan saja atau tempat-tempat hiburan lain, tapi bagaimana kita berbicara, apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu? Apa sih yang kamu inginkan, kamu capai dalam hidup ini? Ya jangan itu terus sampai nggak pernah ngomongin yang lain-lain gitu, sampai serius banget ini cewek gitu kan, ya. Tapi harus ada dinamikanya, ya. Dimana kita juga boleh mengenal dia, apakah dia sungguh-sungguh mempunyai karakter yang baik atau tidak. Cowok ini baik, luarnya aja mungkin, tapi dalamnya kita nggak tahu. Oleh sebab itu perlu keintiman, bagaimana menggali siapa dia yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu kita tahu di dalam berpacaran ini juga ada komitmen. Kalau kita sudah tahu calon pasangan kita ini tidak punya komitmen, harus ngapain? Harus ngapain? Goodbye, ya, goodbye. Jangan sampai sudah menikah baru ketahuan nggak punya komitmen, bahaya, ya. Jadi itu pentingnya kita berpacaran sambil mengenal satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ya, kalau orang pemuda-pemudi Kristen di dalam berpacaran, ada passion pasti, ada gairah mau ketemu, ada intimasi, tapi ada batasnya, ya, dimana kita belum menikah. Jadi jangan lewati batas yang sudah ditetapkan.
yang ditentukan. Kalau bilang, saya mah gak ada gairah-gairahan, cuma ya senang-senang aja, happy-happy aja dekat, berarti juga tanda tanya ya, Tuhan memberikan kita gairah. Kalau kita cuma bergairah saja tapi tidak punya komitmen, maka seperti binatang ya. Binatang kalau dia suka ya lakukan saja gitu, dia bisa melakukannya di mana-mana, di tempat terbuka. Kita bukan seperti binatang. Atau kita punya keintiman tapi tidak punya gairah. Waduh, Tuhan berikan kita gairah, Tuhan berikan kita seksual, Tuhan berikan kita keintiman, tapi harus tetap di dalam satu kesatuan komitmen itu ya, harus dijaga. Kalau kita tidak punya gairah, tidak punya nafsu, ya sama seperti katanya malaikat gitu ya. Kita bukan malaikat, kita juga bukan binatang, kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Dia. Ya, jadi di dalam berpacaran, di dalam mencari pasangan, ingat apa yang ada di dalam tiga segitiga triangle ini ya. Kemudian kita lihat apa sih menurut Alkitab sebenarnya. Alkitab menetapkan untuk kita menjadi berpasangan antara laki-laki dan perempuan ya. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan. Ini ada yang tidak menikah, itu di luar nanti ya. Kita berbicara tentang yang berpasangan. Nah, kita tahu bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, supaya dia tidak menguasai di kepalanya atau dari kakinya supaya diinjak-injak, tetapi dari tulang rusuk supaya dikasihi katanya ya. Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan ditetapkan Tuhan untuk menjadi satu di dalam berpasangan ya. Bukan untuk saling menindas, tapi untuk saling mengasihi dan dikasihi. Oleh sebab itu kita juga bisa melihat bahwa manusia diciptakan juga untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, tapi kita tidak pernah kasihi diri kita. Kita benci banget sama diri saya. Aduh, saya benci banget dengan hidup saya. Saya benci dengan diri saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang kalau saya tidak mengasihi diri sendiri? Jadi Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Kalau kita mengasihi diri sendiri, kita rawat, maka kita juga akan mengasihi orang lain. Kemudian kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Coba kita buka satu ayat ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih, apa yang dimaksud dengan kasih? Yang wanita baca ayat 4, laki-laki ayat 5, begitu seterusnya bergantian ya. 1 Korintus 13 ayat 4, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, inilah yang disebut dengan kasih. Apakah kita sudah memiliki kasih yang demikian? Kasih itu sabar, murah hati, suka memberi, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak dendam ya, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kemudian menutupi segala sesuatu, bukan menutupi dosa ya, tapi dia menutupi segala kelemahan-kelemahan orang sampai dia tetap bisa mengasihi. Kemudian percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih yang dimaksudkan, yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kasih itu jangan kasih yang
murahan yang diobral oleh kasih-kasih dunia ini, ya. Kalau saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya, maka marilah kita hidup sama-sama. Ya, sekarang sudah berlaku umum. Lalu dikatakan bahwa ya karena saya sudah mengasihi ya nggak apa-apa dong gitu ya. Tapi di Alkitab dikatakan kasih ada batasnya. Sebelum itu menjadi satu pasangan yang diberkati oleh Tuhan, maka jangan dilanggar, ya. Kemudian kita tahu bahwa istri harus tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Jadi di dalam pasangan diatur juga bagaimana peran antara laki-laki dan peran perempuan, ya. Di mana laki-laki menjadi kepala, perempuan menjadi penopangnya, ya. Ada orang mengatakan istri perempuan tuh leher. Rasain loh laki-laki gitu ya. Kalau lehernya nggak mau bergerak, lakinya mau ke kanan juga nggak bisa. Jadi lehernya mesti bergerak dulu baru kepalanya bisa bergerak gitu ya. Bukan demikian, tapi dikatakan istri itu adalah mahkota di atas ya. Jadi kalau laki-laki yang mempunyai istri yang membanggakan, dia bangga sekali punya istri demikian. Dipuji orang di mana-mana gitu ya. Oleh sebab itu jangan bangga kalau perempuan-perempuannya, jangan bangga kalau kita punya pasangan yang nurut banget sama kita gitu ya. Atau aduh saya pengen punya suami kayak dia tuh, disuruh apa aja mau gitu ya. Sampai apapun dia tidak punya keinginan, yang penting keinginan saya dilakukan. Jangan bangga ya. Jangan bangga seperti itu. Dan juga laki-laki, jangan bangga kalau punya istri. Wah, istri saya luar biasa, dia di rumah ngatur semua, sampai ngatur saya pun dia atur gitu ya. Maksudnya atur di rumah oke, memang bagian ya, tapi sampai suami pun diatur, harus harus bagaimana melakukan sesuatu, harus boleh bergaul dengan siapa saja, ya. Dominasi sebagai kepala tetap adalah suami, istri adalah penopang, ya. Di dalam Alkitab diatur demikian. Tapi juga bukan berarti kalau demikian, ya udah kalau gitu kita masing-masing aja, gitu ya. Kamu kemana, saya kemana, tidak peduli. Ya, enggak. Ada peran daripada laki-laki, ada peran dari perempuan. Dan pernikahan, pasangan yang sudah menikah, memberikan komitmen di hadapan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh apapun juga. Baik oleh sakit, baik oleh perselingkuhan, baik oleh apapun juga tidak boleh dipisahkan, ya. Kemudian kita anak-anak remaja di sini, anak pemuda yang belum mencari pasangan, ya carilah pasangan yang sepadan, carilah pasangan yang seimbang. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Satu orang boleh tolong baca? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi kita harus menjadi pasangan yang seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi di sini kita tahu pasangan yang seimbang yaitu antara kebenaran dan mengenal kebenaran itu, bukan gelap dan terang, tidak bisa bersatu. Jadi adik-adik, jangan pertama-tama kita lihat dulu bagaimana orang itu kalau cari pasangannya. Mungkin nanti ada sesi berikutnya. Ya, Susi, sudah pernah ada? Sudah. Ya, nanti bagaimana kita mencari pasangan yang seimbang. Lebih detail lagi ya. Jadi yang paling utama di sini dikatakan bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi carilah pasangan yang seiman. Ya, jangan bilang, orang dia baik kok, walaupun tidak seiman tapi baik banget. Ya baik hanya bungkus luarnya ya. Kita dikatakan bahwa yang kita cari adalah orang-orang yang sepadan. Bukan dalam hal materi, bukan dalam hal yang fisik, tapi sepadan yang pertama adalah dalam hal imannya. Tapi juga jangan mengabaikan dia, kamu sudah hampir sarjana lalu dia lulus SD gitu ya. Ya
sepadan juga nggak ya? Nanti kamu mau kemana nggak nyambung juga gitu. Jadi carilah yang sepadan. Nah, kalau kita mempunyai teman atau calon pasangan yang punya sikap posesif, maka kita harus melatih supaya dia juga bisa melakukan sesuatu. Kalau kita yang posesif, maka biarlah kita juga boleh melatih diri ya. Jadi jangan harapkan orang lain yang berubah, tapi berubahlah terhadap diri sendiri dulu. Jangan harapkan bahwa pasangan kita harus berubah. Tapi kalau saya nggak pernah berubah, saya udah baik kok. Ubah dulu diri sendiri, baru kita bisa melihat pasangan itu bisa, oh kamu ada perubahannya, gitu ya. Jadi jangan nuntut orang lain dulu, lakukan terhadap diri. Waktu kita punya sikap posesif, maka kita harus merubah kasih yang subjektif menjadi kasih yang objektif. Maksudnya apa? Tadi kita sudah dijelaskan bagaimana kasih subjektif itu adalah kasih yang hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Tidak penting kamu kebutuhannya apa, yang penting saya mau memenuhi kebutuhan saya seperti ini. Ya, jadi hanya memikirkan diri sendiri. Padahal kasih itu harus objektif. Apa yang diperlukan orang itu? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang itu? Bukan apa yang saya inginkan supaya kamu berubah, tapi saya sendiri nggak pernah berubah. Jangan untuk orang lain berubah, tapi berubah untuk diri sendiri ya. Kemudian cemburu, tadi dibilang kasih itu tidak cemburu. Lalu ada cemburu yang negatif, ada cemburu yang sehat. Maksudnya dalam hal ini adalah cemburu yang tidak menaruh kepercayaan terhadap pasangan, selalu curiga gitu ya. Dia berbicara sama lawan jenis sudah curiga, lalu dia tidak datang, dia pergi kemana ya, curiga lagi ya. Lalu kalau demikian, bagaimana kita merubah supaya menjadi cemburu yang sehat? Maksudnya adalah iri yang sehat adalah kalau dia bisa berbuat sesuatu yang baik, mengapa saya tidak? Kalau dia bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang lain, kenapa saya tidak bisa? Ya, jadi berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang benar dan baik di dalam hidup ini. Bercemburulah kalau saya tidak bisa melakukan, padahal orang lain itu bisa melakukan yang benar. Kemudian lakukanlah komunikasi dua arah. Ya, kalau orang posesif kan dominan gitu ya. Dia selalu memerintah, perintah. Kamu harus ini, dominan. Sampai baju pun yang kita pakai diatur sama dia gitu ya. Nah, itu namanya satu arah. Tetapi harusnya komunikasi itu adalah dua arah. Waktu kita berbicara kepada dua orang yang satu level, ya, maka tidak satu arah. Kalau orang tua ke anak itu satu arah, karena orang tua dan anak beda, ya, tidak satu level. Tapi kalau kita pasangan atau teman itu adalah satu level, harus dua arah. Jadi waktu kita berbicara mengungkapkan sesuatu, beri alasannya. Lalu kalau tidak setuju, kasih tahu alasannya kenapa, ya, sehingga terjadi pertemuan adjustment dari keinginan yang satu ke dalam keinginan yang kedua. Bertemu, gimana sesuainya, gimana tidak sesuainya. Itulah harus ada komunikasi ya. Jadi jangan bilang, saya baik-baik aja, tapi nggak pernah ribut, tapi juga nggak pernah bicara gitu ya. Komunikasi jarang-jarang, karena hubungannya jarak jauh gitu. Nggak pernah komunikasi, lalu bagaimana membina hubungan? Kemudian kita lihat harus ada percaya diri sendiri dan juga percaya terhadap pasangan. Maksudnya di sini adalah kita mengenal dulu diri kita sendiri. Kalau kita menuntut seseorang, tapi kita sebenarnya tidak kenal diri kita sendiri, tidak tahu apa yang kita inginkan, tidak tahu apa yang kita mau, lalu kita perintah-perintah aja ke orang gitu ya. Lalu kita langsung menuntut sesuatu kepada pasangan, padahal pasangan itu pun punya keinginan yang mungkin berbeda dengan kita. Jadi kita harus punya percaya diri dan juga bisa mempercayai orang lain. Nah, saudara-saudara, adik-adik semua di sini kita tahu bahwa di dalam relasi antara dua orang atau lebih, biarlah kita tidak membatasi ruang gerak ya, ruang gerak daripada teman kita atau lawan relasi kita gitu ya. Biarkan dia punya kebebasan yang tetap ada gitu ya. Jadi kalau saya sudah pacaran sama dia, berarti kamu setiap hari harus bersama-sama dengan saya. Atau
kamu harus setiap jam tadi harus lapor ke saya. Ya tidak penting seperti itu gitu ya. Tetapi harus ada trust di sini. Tetapi tetap ada privacy masing-masing. Bagaimana kita punya waktu untuk diri kita ya. Ada me time masing-masing. Ada waktu di mana kita mau sendiri. Ada juga waktu di mana kita mau berdua gitu ya. Tapi bukan berarti harus selalu bersama-sama terus kemana. Dan kalau demikian juga bukan berarti kalau gitu kita nggak usah lapor-lapor ya kemana kalau mau pergi gitu. Ya nggak juga gitu. Kadang-kadang mungkin ada saat-saat di mana kita mau pergi agak lama lalu kasih tahu saya mau pergi ke tempat ini, hari ini tidak bisa bertemu, cukup gitu ya. Tapi lapor dulu sebelum ditanya jadinya. Jadi jangan perlu sampai tiap jam teleponin, tiap jam kasih tahu saya hari ini nggak bisa dihubungin ya karena ada kerjaan. Ya, oke, saling ngerti gitu ya. Jadi tetap ada timbal balik antara percaya diri dan juga percaya terhadap trust kepada pasangan kita. Kalau kita mempunyai percaya diri, biasanya kita tidak terlalu curiga juga kepada orang lain ya, terutama kepada pasangan kita. Jadi biarlah kita mempunyai relasi yang baik ya, bukan posesif, tapi saling mencintai dan dicintai dengan pasangan kita, saling memberi dan saling menerima, saling memperhatikan dan diperhatikan, bukan hanya menuntut diperhatikan atau hanya memberi perhatian, tapi saling mendukung satu dengan yang lain ya. Dan sampai di sini kita melihat bahwa hubungan yang baik adalah hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan sebagai satu pasangan yang saling mencintai dan dicintai, di mana Tuhan hidup di dalam pasangan ini ya. Jadi binalah cinta itu bukan hanya waktu kita ketemu wah hangat, tapi makin lama redup ya, sudah setahun masih hot gitu ya. Kalau dalam pernikahan 1-2 tahun itu disebut romantic love, di mana masih mesra-mesra ya, ada pertengkaran sedikit-sedikit. Tapi setelah itu mulai timbul pertengkaran karena sudah tahu siapa diri pasangan kita sesungguhnya. Nah, kalau demikian akan menjadi bahaya kalau tidak diberi pupuk ya. Tanaman pun harus disiram, dipupuki supaya bisa bertumbuh. Demikian juga cinta. Harus dipupuk ya, diberi siram supaya cinta itu boleh bertumbuh, berkembang sampai maut memisahkan kita ya. Saya dan suami sudah menikah hampir 29. Kok kau yang tahu? 29 tahun. Jangan bilang bahwa saya nggak pernah berantem. Nggak. Ya, ada saksi di sini, di mana saya juga suka berantem gitu, bukan seringnya, tapi ada ketidaksesuaian gitu ya, seringkali ribut. Nah tadi barusan aja saya pergi ke satu tempat, sempat juga hampir emosi gitu ya. Biasa kalau saya nyetir, suami saya di sebelah, halo belok kiri, belok kanan, tancap gas, aduh pusing gitu ya, udah diam gitu. Jadi ya yang kecil-kecil gitu ya. Kalau kita ladeni lama-lama ribut juga gitu. Jadi saya diam aja tapi kesel juga gitu kan. Aduh, udah deh, jangan ribut aja gitu kan. Dia juga kesel karena saya buat dia amat banget nyetirnya gitu ya. Padahal buat orang lain saya cukup kencang katanya gitu ya. Tapi buat suami saya lambat banget sih gitu. Jadi hal-hal yang kecil seringkali menjadi percekcokan. Tapi kalau tidak ada toleransi masing-masing di antara kita sebagai pasangan suami istri, maka akan terjadi terus cekcok ribut ya. Jadi bagi anak-anak muda sekarang jangan bayangkan bahwa pacaran itu indah. Ya indah karena baru ketemu sekali-sekali gitu ya. Satu hari bisa ketemu, bisa call berapa 1 jam kali gitu telepon. Waduh itu juga udah luar biasa gitu ya. Tapi kalau sudah menikah setiap hari ketemu dia lagi gitu ya. Terus keinginannya berbeda lagi. Saya mau kemana, dia mau kemana, saya mau makan apa, dia mau makan apa. Jadi hal-hal yang demikian seringkali menjadi bahan-bahan keributan gitu ya. Kalau tidak ada cinta di dalamnya, kalau tidak ada kasih, maka itu akan menjadi besar, kasih itu akan makin tenggelam. Ya, oleh sebab itu pupuklah kasih itu. Jangan pupuk yang kecil-kecil ini yang menjadi ribut. Ya, kalau sampai demikian,
Sudahkah adik-adik, pemuda, remaja di sini menemukan pasangan yang sepadan dengan kamu? Sudah? Ya, di dalam berpacaran tadi jangan cuma buat happy-happy ya, tapi saling kenal lebih dalam. Betul gak ini calon pasangan sehidup semati saya? Ya, carilah pasangan yang sepadan.